Kita sebagai anak-anak, mari kita berbakti dan taat kepada ayah dan ibu kita, terutama kepada ibu kita, ibu yang telah mengandung kita 9 bulan 10 hari, ibu yang telah menyusui kita 2 tahun, ibu yang telah membesarkan kita. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepulang dari Idul Adha ini, yang masih hidup, orang tuanya datangi orang tuanya, sujud di kakinya, cium tangannya, peluk mereka. Hadirin dimuliakan Allah. Pegang wajahnya, mungkin dulu wajah itu masih cantik, sekarang mungkin sudah keriput. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dulu giginya masih awal, sekarang giginya sudah ompong. Hadirin dimuliakan Allah. Dulu ibu kita masih kuat berjalan kemana-mana, mungkin pada saat ini orang tua kita sedang lumpuh, tidak bisa kemana-mana. Hadirin dimuliakan Allah. Jangan pernah melupakan jasa ibu-ibu kita. Dan kepada kita semua yang telah meninggal orang tuanya, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena doa yang saleh dan salih akan tembus di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin menyampaikan pengorbanan seorang ibu. Saat makan, jika makanan yang kurang, ia akan berikan makanan itu kepada anaknya dan berkata, "Cepatlah makan anakku, ibu tidak lapar." Selanjutnya hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jika pada suatu tengah malam saat menjaga anak-anak yang sedang sakit, ibu berkata, "Istirahatlah nak, ibu belum mengantuk." Padahal ibu sudah sangat lelah sebenarnya. Hadirin dimuliakan Allah. Selanjutnya saat anak-anak sudah lulus bekerja dan menginginkan uang untuk ibu, ibu berkata, "Simpanlah untuk keperluanmu, ibu masih punya uang." Padahal saat itu mereka mungkin masih utang kemana-mana. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saatnya anak sudah sukses, kita sudah sukses, menjemput ibu untuk tinggal di rumah besar, ibu berkata, "Rumah ibu sangat nyaman." Pada mungkin rumah itu sudah sangat rewet. Hadirin dimuliakan Allah, karena tidak ingin menyusahkan kita. Saat mereka menjalan tua, ibu sakit keras, kita menangis, ibu masih tak bisa tersenyum dan berkata, "Jangan menangis, ibu tidak apa-apa, ibu baik-baik saja." Itu pengorbanan seorang ibu atas pada hari ini. Ibu mampu membesarkan kita 6, 7, 8, 9, 10 orang anaknya. Kenapa? Hari ini kita hanya memiliki 1 orang tua, 2 orang tua, tidak mampu berkorban untuk ayah dan ibu kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasihani mereka, taat kepada ibu, taat kepada ayah. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali kami ingatkan, mudah-mudahan setelah selesai Idul Adha ini, kita datangi orang tua kita. Mungkin sudah lama kita tidak sujud di kakinya, sujud, mungkin mereka masih ada di muka bumi ini. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menangis terseduh ketika mereka meninggal, tapi menangislah selama mereka masih hidup. Tanyakan apa mereka ingin makan pada hari ini, tanyakan apa yang ingin pakai pada hari ini, karena seluruh harta kekayaan kita sebenarnya adalah kepunyaan kedua orang tua kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lillahil hamd. Hadirin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina 'Idul Adha ba'da yaumil Arafah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari yang penuh berkah ini, kita berkumpul untuk melaksanakan salat Idul Adha. Perlu saja kita lakukan ruku dan sujud sebagai manifestasi perasaan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
kita agungkan namanya, kita kibarkan takbir, tahmid dan tahlil sebagai pernyataan dan pengakuan atas keagungan Allah. Takbir yang kita ucapkan bukanlah sekedar gerak bibir tanpa makna, tetapi merupakan pengakuan dalam hati, menyentuh dan menggetarkan relung-relung jiwa manusia yang beriman. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, tiada yang patut disembah kecuali Allah. Karena itu, melalui mimbar ini kami mengajak kepada diri saya, diri kami pribadi, dan mengajak kepada hadirin sekalian, mari kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla Jalaluh, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, Allah yang telah mengadakan pergantian siang dan malam, Allah yang telah menciptakan manusia berpasang-pasangan dan seluruh alam semesta, Allah yang memegang ruh dan jasad kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kematian dan kehidupan. Marilah kita dudukkan kepala dan jiwa kita di hadapan Allah yang Maha Besar, campakkan jauh-jauh sifat keangkuhan, kecongkakan yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apapun kebesaran yang kita sandang, kita sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapapun perkasanya kita sangat lemah di hadapan Allah yang Maha Kuat dan Perkasa. Betapapun hebat kedudukan, pangkat dan jabatan serta kekuatan dan pengaruh kita tidak berdaya dalam genggaman Allah yang Maha Kuasa atas segala galanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil khamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Idul Adha dikenal dengan sebutan hari raya haji, di mana kaum muslimin sedang menunaikan haji yang utama, yaitu wukuf di Arafah. Mereka telah melaksanakan di hari Jumat kemarin. Mereka semua memakai pakaian serba putih dan tidak berjahit yang disebut dengan pakaian ihram, melambangkan persamaan akidah dan pandangan hidup, mempunyai tatanan nilai itu persamaan dalam segala seding bidang kehidupan. Tidak dapat dibedakan antara yang kaya, yang miskin, yang tinggi jabatannya, rakyat jelata, semuanya sederajat jika sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama mendekatkan diri, takarrub kepada Allah yang Maha Perkasa dan Maha Agung. Di samping itu, Idul Adha dinamakan hari raya haji, juga dinamakan Idul Kurban, karena merupakan hari raya yang menekankan pada arti berkurban. Kurban itu sendiri artinya dekat, sehingga kurban adalah menyembelih hewan ternak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang insya Allah akan diberikan kepada para fuqara wal masyakin. Hadirin jamaah sidang Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Idul Adha yang kita peringati pada saat ini juga dinamai Idul Nahar, artinya hari cara memotong kurban ternak. Sejarahnya adalah bermula dari ujian paling berat yang menimpa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, disebabkan kesabaran, ketaatan dan ketabahan Ibrahim dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Nabi Ibrahim diberikan anugerah sebuah kehormatan dengan gelar Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah titel Al-Khalil disandangnya, malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Tuhanku, mengapa engkau menjadikan Ibrahim sebagai kekasih, padahal ia disibukkan oleh urusan kekayaan dan keluarganya?" Allah berfirman, "Jangan menilai hambaku Ibrahim ini dengan ukuran lahiriah saja. Tengoklah isi hatinya dan ketaatannya kepadaku." Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan para malaikat untuk menguji keimanan serta ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata kekayaan dan keluarganya tidak membuat lalai dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah sidang Adha yang sama-sama berbahagia, dalam kitab Mishkatul Anwar disebutkan bahwa Nabi Ibrahim
memiliki kekayaan mencapai 12.000 ekor ternak dan seluruh harta kekayaan yang lainnya, suatu jumlah yang menurut orang di zamannya adalah jumlah yang sangat luar biasa, suatu jumlah yang sangat luar biasa. Dan pada suatu hari Ibrahim ditanya oleh seorang, "Wahai Ibrahim, milik siapa ternak sebanyak ini?" Ibrahim menjawab, "Kepunyaan Allah, tetapi kini masih dititipkan kepadaku. Sewaktu-waktu bila Allah menghendaki, aku serahkan semuanya, jangankan cuma binatang ternak dan seluruh harta kekayaanku. Bila Allah meminta anak kesayanganku, niscaya aku akan serahkan juga," kata Ibrahim. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim mengemukakan bahwa pernyataan Nabi Ibrahim itulah yang kemudian dijadikan bahan ujian, yaitu Allah menguji iman dan ketakwaan Nabi Ibrahim melalui mimpinya yang hak, agar ia mengorbankan putranya yang bernama Ismail, yang kala itu masih berusia 7 tahun, anak yang elok rupawan, sehat lagi cekatan ini, supaya dikorbankan dan disembelih dengan menggunakan tangannya sendiri. Sungguh suatu peristiwa yang mengerikan dan dahsyat, dan peristiwa ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, surat Asy-Syafa ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Artinya Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku yang hak bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ismail menjawab, "Wahai ayah, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Surat Asy-Syafa ayat 102. Hadirin dimuliakan Allah, ketaatan seorang ayah dan ketaatan seorang anak mengalahkan dunia dan seisinya. Mudah-mudahan kita termasuk ayah-ayah yang taat dan anak-anak yang taat pada kedua orang tua dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Idul Adha yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika keduanya siap untuk melaksanakan perintah Allah, iblis laknatullah datang menggoda sang ayah, menggoda sang ibu dan sang anak silih berganti. Akan tetapi Nabi Ibrahim, Siti Hajar, Nabi Ismail tidak tergoyah oleh bujuk rayuan iblis laknatullah yang menggoda agar membatalkan niatnya. Bahkan seorang ibu yang bernama Siti Hajar sekalipun mengatakan, "Wahai iblis laknatullah, jika itu benar perintah Allah, aku siap untuk disembelih sebagai gantinya Ismail." Begitu luar biasa hati seorang ibu mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka melempar iblis dengan batu, mengusirnya, dan iblis pun lari tunggang langgang. Dan ini kemudian menjadi salah satu rangkaian ibadah haji, yakni melempar jumrah, jumratul aula, jumratul wusta, dan jumratul aqbah yang dilaksanakan di Mina. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah sampai di suatu tempat dalam keadaan tenang, Ismail berkata kepada ayahnya, "Ayah, kuharap kaki dan tanganku diikat supaya aku tidak dapat bergerak leluasa sehingga menyusahkan ayah. Hadapkanlah mukaku ke tanah, wahai ayah, supaya tidak melihatnya. Sebab kalau ayah melihat, nanti akan merasa kasihan. Lepaskan bajuku, ayah, agar tidak terkena darah yang nantinya menimbulkan kenangan yang menyedihkan. Asahlah tajam-tajam pisau itu, wahai ayah, agar penyembelihan berjalan dengan singkat. Sebab sakaratul maut sangat dahsyat, wahai ayah. Berikan baju kepada ibu untuk kenang-kenangan, serta sampaikan salamku kepadanya agar ibu tetap sabar dan tabah. Insyaallah saya dilindungi Allah Subhanahu wa taala."
Jangan ceritakan bagaimana ayah mengangkat tanganku. Jangan izinkan anak ayah supaya aku datang ke rumahku, agar kesedihan ibu tidak terulang kembali. Dan apabila ayah melihat anak-anak subayaku, jangan terlampau jauh berartikan nanti ayah akan sedih. Nabi Ibrahim menjawab, baiklah anakku, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolongmu. Setelah Ismail, putra tercinta, ditelentangkan di atas sebuah batu, dan pisau pun diletakkan di atas lehernya. Ismail, Ibrahim pun menyembelih dengan menekan pisau itu kuat-kuat, namun tidak mempan, bahkan tergores pun tidak. Pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala membuka dinding yang menghadai pandangan malaikat di langit dan di bumi. Mereka tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takjub menyaksikan peristiwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wahai para malaikatku, lihatlah hambaku Ibrahim dan Ismail rela dan senang hati menyembelih anak sendiri dengan pisau, karena semata-mata untuk memperoleh keridhaan dan keredaanku. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara itu Ismail pun berkata, ayah, bukalah ikatan kaki dan tanganku, agar Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihatku dalam keadaan terpaksa, dan letakkan pisau itu di leherku, supaya malaikat menyaksikan putra Khalilullah Ibrahim taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibrahim pun mengabulkannya, lantas membuka ikatan dan menekan pisau itu ke lehernya kuat-kuat, namun lehernya tidak apa-apa. Bahkan bila ditekan, pisau itu berbalik, yang tajam berada di bagian atas. Ibrahim mencoba memotongkan pisau itu ke sebuah batu yang besar. Ternyata batu yang keras itu terbelah. Ibrahim mengatakan, wahai pisau, engkau sanggup membelah batu, tetapi kenapa engkau tidak bisa memotong leher? Kata Ibrahim. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, pisau itu menjawab perkataan Ibrahim. Wahai Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Anda katakan potonglah, tetapi Allah mengatakan jangan dipotong. Mana mungkin aku memenuhi perintahmu wahai Ibrahim, jika akibatnya aku durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran yang sangat indah dan luar biasa. Sebilah pisau yang notabene adalah benda mati tidak mau melaksanakan perintah manusia dan lebih mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas kita tanyakan kepada diri kita, sementara kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa kita lebih baik daripada sebuah pisau hari ini? Dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seharusnya kitalah yang harus lebih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena suatu saat Allah akan meminta pertanggungjawaban di padang mahsyar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pada itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk mengambil seekor kibas dari surga sebagai gantinya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berseru dengan firman-Nya, menyuruh menghentikan perbuatannya, tidak usah diteruskan pengorbanan terhadap anaknya. Allah telah meridhoi ayah dan anak, masrahkan tawakal mereka sebagai imbalan keikhlasan mereka. Allah mencukupkan dengan menyembelihan seekor kambing atau kibas sebagai kurban. Itulah yang kita kerjakan pada hari ini. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyaksikan tragedi penyembelihan tiada bandingannya dalam sejarah umat manusia itu. Malaikat Jibril menyaksikan ketaatan keduanya setelah kembali dari surga dengan membawa seekor kibas. Kagumlah ia seraya terlontar darinya suatu ungkapan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim pun menyambutnya dengan kalimat La ilaha illallah wallahu akbar, yang disambut dengan Ismail, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan seperti itu kita agungkan pada setiap kema takbir, setiap Idul Fitri dan Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd adalah perkataan Jibril, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah sejarah pertamanya kurban di hari kurban yang kita peringati pada pagi hari ini. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Korban yang kita diperintahkan tidak usah anak kita, cukup binatang ternak, baik kambing, sapi, kerbau maupun lainnya. Sebab Allah sangat tahu
kita tidak akan mampu menjalaninya. Jangankan memotong anak kita, memotong sebagian harta kita untuk menyembelih hewan kurban, kita masih terlalu banyak berpikir. Memotong 2,5% harta kita untuk berzakat, kita masih belum menunaikannya. Memotong sedikit waktu kita untuk sholat 5 waktu, kita masih keberatan. Menunda sebentar waktu makan kita berpuasa, kita tidak mampu melaksanakannya, dan sebagainya. Begitu banyak dan dosa, hilaf, pelanggaran yang kita laksanakan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hikmah yang dapat kita ambil dari pelaksanaan salat Idul Adha ini, bahwa hakikat manusia adalah sama dan sederajat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membedakan hanyalah ketakwaannya. Ukuran ketakwaan tidak lihat dari paling tinggi jabatannya, paling banyak kekayaannya, tetapi ukuran ketakwaan siapa yang paling bertakwa di hadapan Allah, mengerjakan amal-amal soleh yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi yang menunaikan ibadah haji dan wukuf di Arafah, memberikan gambaran bahwa kelak manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, di padang mahsyar matahari berada 1 jengkal di atas kepala kita. Hari ini ratusan juta kilometer matahari berada jauh dari kita, tetapi sangatlah panas. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada suatu kesempatan ketika kita berkumpul di padang mahsyar di yaumul akhir, 50.000 tahun menunggu datangnya hari hisab. Akhirnya semua manusia berkumpul mendatangi Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, wahai bapak kami, wahai Rasulullah diciptakan Allah langsung dengan tangannya, kapankah acara yang menghisap perhitungan ini dimulai? Nabi Adam menangis. Hadirin dimuliakan Allah, menangis Nabi Adam. Saya sangat malu untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, karena saya pernah melakukan satu dosa. Apa dosa Nabi Adam? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Adam, jangan engkau dekati pohon huldi ini. Hanya dilarang mendekati, tetapi apa yang terjadi? Nabi Adam dan Siti Hawa memakan buah huldi. Hadirin dimuliakan Allah. Lantaran satu dosa ini, Nabi Adam sangat takut berhadapan dengan Allah, sangat malu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana dengan kita yang bahkan mungkin setiap hari meninggalkan sholat? Hadirin dimuliakan Allah, melaksanakan kemaksiatan, apakah masih ada rasa untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Oleh karena itu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita renungi dosa kita dan bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena janji Allah, seluas langit dan bumi pun dosa manusia, jika beristighfar dan memohon ampun kepada Allah dengan betul-betul nauban nasuha, insyaallah akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Samping itu, kesan atau itibar yang dapat diambil dari peristiwa tersebut, yang pertama, hendaknya kita sebagai orang tua mempunyai upaya yang kuat membentuk anak yang soleh, menciptakan pribadi anak yang agamis, anak berbakti kepada orang tua, lebih-lebih berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul. Kedua, perintah dan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala harus dilaksanakan, harus disambut dengan tekad sami'na wa ata'na, karena sesungguhnya ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala pastilah manfaatnya kembali kepada diri kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jemaah sidang Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iktibar yang ketiga adalah kegigihan setan yang terus-menerus mengganggu manusia agar membangkang dari ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaitan laknatullah alaik senantiasa terus berusaha menyeret manusia kepada jurang kehancuran dan kegelapan. Maka janganlah mengikuti bujuk rayu syaitan, karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata. Dan yang keempat, terakhir, jenis belihan berupa bahimah atau binatang ternak. Artinya dengan matinya hewan ternak, kita buang kecongkakan dan kesombongan kita. Hawa nafsu hawaniyah harus dikendalikan, jangan diberikan tumbuh subur dalam hati kita. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tepatlah apabila perayaan Idul Adha digunakan untuk menggugah hati kita, untuk
berkurban. Sebab pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang paling besar dalam sejarah umat manusia itulah yang membuat Nabi Ibrahim menjadi seorang nabi dan rasul yang besar dan mempunyai arti yang besar dalam sejarah kehidupan manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami menutup khutbah ini, izinkan kami memberikan nasihat kepada kaum wanita. Wahai kaum wanita, jaga dan tutup aurat kalian. Jaga dan tutup aurat kalian. Jaga dan tutup aurat kalian. Jangan berlebihan dalam berpakaian. Jangan berpakaian tapi telanjang. Dan ini yang sudah terjadi pada akhir-akhir ini. Dan kita sudah berada di ujung zaman. Pesan kepada bapak-bapak atau suami, pada para suami dan bapak-bapak, jadilah imam yang baik untuk keluarga. Jadilah panutan dan tauladan buat anak-anak dan istri. Bimbinglah istri dan anak-anak kita untuk bersama-sama menuju jannah, menuju surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bapak-bapak mau mengajak istri dan anak-anak menuju surga sementara kita tidak sholat, sementara kita bermaksiat, sementara kita melaksanakan kebodohan-kebodohan? Sesungguhnya kita sedang menyeret keluarga kita menuju neraka telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kepada bapak-bapak, jadilah imam yang baik. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kepada para istri, jadilah istri yang salihah. Jadilah istri yang salihah. Jadilah istri yang salihah. Karena perhiasan di dunia, perhiasan terindah adalah istri yang salihah. Bagaimana ciri-ciri istri yang salihah? Yang pertama, jika dipandang oleh suaminya, suami merasa bahagia dan tersenyum dan merasa nyaman dengan istrinya. Yang kedua, taatilah kepada perintah suami. Dan jika suami tak ada di rumah, jagalah harta suami dan jagalah kehormatan dirimu, wahai para istri. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ingin saya sampaikan nasihat kepada anak-anak. Insyaallah kita semua pada hari ini adalah anak-anak yang walaupun sudah menjadi orang tua, tetapi kita pernah menjadi anak-anak. Pada kita sebagai anak-anak, mari kita berbakti dan taat kepada ayah dan ibu kita, terutama kepada ibu kita, ibu yang telah mengandung kita 9 bulan 10 hari, ibu yang telah menyusui kita 2 tahun, ibu yang telah membesarkan kita. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sepulang dari Idul Adha ini, yang masih hidup orang tuanya, datangi orang tuanya, sujud di kakinya, cium tangannya, peluk mereka. Hadirin dimuliakan Allah. Pegang wajahnya. Mungkin dulu wajah itu masih cantik, sekarang mungkin sudah keriput. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dulu giginya masih awal, sekarang giginya sudah ompong. Hadirin dimuliakan Allah. Dulu ibu kita masih kuat berjalan kemana-mana, mungkin pada saat ini orang tua kita sedang lumpuh, tidak bisa kemana-mana. Hadirin dimuliakan Allah. Jangan pernah melupakan jasa ibu-ibu kita. Dan kepada kita semua yang telah meninggal orang tuanya, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa yang saleh dan salih akan tembus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menyampaikan pengorbanan seorang ibu. Saat makan, jika makanan yang kurang, ia akan berikan makanan itu kepada anaknya dan berkata, "Cepatlah makan anakku, ibu tidak lapar." Selanjutnya hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika pada suatu tengah malam saat menjaga anak-anak yang sedang sakit, ibu berkata, "Istirahatlah nak, ibu belum mengantuk." Padahal ibu sudah sangat lelah sebenarnya. Hadirin dimuliakan Allah. Selanjutnya saat anak-anak sudah lulus bekerja dan menginginkan uang untuk ibu, ibu berkata, "Simpanlah untuk keperluanmu, ibu masih punya uang." Padahal saat itu mereka mungkin masih utang kemana-mana. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan saatnya anak sudah sukses, kita sudah sukses, menjemput ibu untuk tinggal di rumah besar, ibu berkata, "Rumah ibu sangat nyaman." Pada mungkin rumah itu sudah sangat berat. Hadirin dimuliakan Allah, karena tidak ingin menyusahkan kita. Saat mereka menjalan tua, ibu sakit keras, kita menangis, ibu masih tak bisa tersenyum dan berkata, "Jangan menangis, ibu tidak apa-apa, ibu baik-baik saja." Itu pengorbanan seorang ibu. Lantas pada hari ini, ibu mampu membesarkan kita 6, 7, 8, 9, 10 orang anaknya. Kenapa? Hari ini kita hanya memiliki 1 orang tua, 2 orang tua, tidak mampu berkorban untuk ayah dan ibu kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kasihani mereka, taat kepada ibu, taat kepada ayah. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami ingatkan, mudah-mudahan setelah selesai Idul Adha ini, kita datangi orang tua kita. Mungkin
sudah lama kita tidak sujud di kakinya. Sujud, mumpung mereka masih ada di muka bumi ini, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menangis terseduh ketika mereka meninggal, tapi menangislah selama mereka masih hidup. Tanyakan apa mereka ingin makan pada hari ini, tanyakan apa yang ingin pakai pada hari ini, karena seluruh harta kekayaan kita sebenarnya adalah kepunyaan kedua orang tua kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan perayaan Idul Adha kali ini mampu membuka hati kita untuk terus bersemangat dalam berkorban demi kepentingan agama, bangsa dan negara. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasra 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منه والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوى يا كادي الحاجات. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وتحسؤنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا الله يا غفار يا الله yang Maha Pengampun. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, dosa anak-anak kami, dosa guru-guru kami, dosa para ulama-ulama kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami, dan jadikanlah pemimpin-pemimpin kami menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang adil, pemimpin yang lebih takut kepadamu ya Allah ya Rahman. Jadikanlah kedua biji mata kami untuk selalu menatap pada kebaikan, bukan menatap pada kemaksiatan ya Allah. Jadikanlah kedua telinga kami untuk mendengarkan ayat-ayat-Mu, untuk selamatkan nasihat-nasihat, bukan mendengarkan kemaksiatan. Jadikanlah mulut kami dan lidah kami untuk senantiasa berzikir dan menyebut nama-Mu ya Allah ya Allah. Jadikanlah tangan kami untuk mengambil barang-barang yang Kau halalkan, bukan mengambil barang-barang yang Kau haramkan ya Allah ya Allah. Jadikanlah kaki kami untuk selalu dituntun pada kebaikan, selalu dituntun kepada masjid-masjid ya Allah, bukan dituntun untuk kemaksiatan ya Allah. Jadikanlah hati kami senantiasa taat dan takarub kepadamu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadikanlah sisa umur kami ya sisa umur yang diridhoi, sisa umur yang dirahmati, dan sisa umur yang diberkahi ya Allah. Mudah-mudahan Idul Adha tahun ini kami mampu berkorban. Seandainya Idul Adha tahun ini adalah terakhir bagi kami, maka matikanlah kami dengan husnul khatimah ya Allah. Berikanlah kami kesempatan untuk bertemu dengan Idul Adha yang akan datang ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Boleh. Hamba-hamba.